Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan calon guru penggerak pada modul 1.3. Saya kelas 3 nomor 102, Ibu Misdawati. Baiklah, pertanyaan pertama yang ada di LMS, bagaimana kita bisa mengunggah diri kita sendiri melalui sebuah kalimat. Menurut saya, cara kita mengunggah diri kita sendiri melalui sebuah kalimat adalah dengan cara yang pertama, kita buat kalimat-kalimat yang positif dan kata-katanya mengandung optimis. Jadi optimis, positif dan optimis. Karena kalimat-kalimat yang positif dan optimis akan membantu kita untuk tetap semangat dan termotivasi. Kemudian kalimatnya juga berfokus pada kekuatan dan potensi diri. Kalimat-kalimat yang berfokus pada kekuatan dan potensi diri akan membantu kita lebih percaya diri dan mampu mencapai tujuan yang kita inginkan. Kemudian yang ketiga, kalimatnya singkat dan mudah diingat. Kalimat yang singkat dan mudah diingat akan lebih mudah untuk diucapkan. Kemudian kita akan mudah untuk mengulang-ulang mengucapkan atau lebih sering mengucapkannya. Berikut beberapa contoh kalimat yang dapat menggugah diri kita sendiri. Seperti saya pasti bisa. Kalimat ini memang sederhana tetapi mengeluarkan kekuatan yang besar. Karena kalimat ini dapat membantu kita untuk tetap semangat, percaya diri dalam menghadapi tantangan-tantangan. Contoh lain, saya adalah orang yang luar biasa. Kalimat ini dapat membantu kita untuk lebih menghargai diri kita sendiri dan potensi apa yang kita miliki. Yang ketiga, saya akan melakukan yang terbaik. Kalimat ini juga dapat membantu kita untuk tetap fokus pada tujuan dan tidak menyerah begitu saja dalam menghadapi tantangan. Jadi kita dapat membuat kalimat-kalimat sesuai dengan kebutuhan dan situasi kita masing-masing. Kita juga dapat membuat kalimat-kalimat sendiri yang sesuai dengan kepribadian dan nilai-nilai yang kita yakini. Pertanyaan kedua, kita harus berpikir positif dalam mengukur kekuatan atau aset kita untuk melakukan penentuan visi guru bergerak. Kenapa? Bapak Ibu, kenapa kita harus berpikir positif? Karena dengan kita berpikir positif, kita akan bisa membangun kepercayaan diri. Dengan terbangunnya kepercayaan diri, kita akan bisa mengukur kekuatan-kekuatan yang ada dari kita dan aset-aset yang ada dalam diri kita, di mana aset-aset tersebut akan bisa kita jadikan bahan pertimbangan untuk kita menentukan visi kita ke depan. Kita akan merasa lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan-tantangan. Jadi hal ini penting untuk penentuan visi guru bergerak. Nah, karena dengan adanya visi guru bergerak, kita akan bisa menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan visi tersebut. CGP yang ketiga, saya masih perlu penjelasan hubungan antara atap dengan bagja. Bapak Ibu yang saya hormati, atap dan bagja adalah dua tahapan dalam metode inquiry apresiatif yang merupakan pendekatan manajemen perubahan
yang berfokus pada kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh sebuah kelompok atau sebuah organisasi. ATAP merupakan singkatan dari aset, kemudian aksi, kemudian aset, tantangan, A-nya aksi, B-nya pembelajaran. Jadi aset, tantangan, aksi, dan pembelajaran. Tahapan ini bertujuan mengidentifikasi kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh kelompok, organisasi, atau diri sendiri, serta bagaimana tantangan yang akan dihadapi. Sementara BAGJA itu adalah akronim dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana aksi. JA-nya adalah jabarkan rencana aksi. Tahapan ini bertujuan untuk merumuskan visi dan misi serta rencana aksi untuk mewujudkan visi tersebut. Jadi apa hubungan antara ATAP dan BAGJA? ATAP dan BAGJA saling berkaitan, saling melengkapi. ATAP memberikan dasar bagi BAGJA, yaitu dengan mengidentifikasi kekuatan dan potensi yang harus dimiliki oleh sekelompok orang atau organisasi, serta tantangan yang dihadapinya. Informasi yang kemudian yang kita dapatkan dari ATAP itulah yang digunakan dalam BAGJA untuk merumuskan visi dan misi, serta rencana aksi untuk mewujudkan visi tersebut. Dari semua materi yang kita pelajari, khususnya pada modul 1-3, dengan membandingkan kondisi lingkungan pendidikan saat ini, langkah apa saja yang harus kita lakukan untuk mengawalinya, dan langkah apa yang harus kita lakukan untuk mempertahankannya. Karena sesuai dengan pengalaman yang kita hadapi, khususnya sekolah dan lingkungan pondok pesantren, kita akan terbentuk dengan kebijakan yayasan. Mungkin langkah pertama yang bisa kita lakukan, tetapi langkah selanjutnya akan berubah seiring dengan peraturan dan kebijakan pondok yang mau tak mau harus kita mampu mengikutinya. Bapak Ibu, sebelum kita melakukan visi misi, maka lebih dulu harus dilakukan analisis konteks terhadap lingkungan sekolah, mulai dari kondisi murid, kondisi guru, kondisi sosial budaya, letak sekolah, itu semuanya harus kita pertimbangkan. Semuanya itu dibicarakan bersama-sama oleh semua stakeholder, bagaimana kondisi lingkungan. Kemudian dari situlah muncul visi sekolah, di mana visi sekolah ini disusun dengan tidak saja memperhatikan kondisi lingkungan tadi, tetapi juga berdasarkan hasil musyawarah semua stakeholder dari sekolah. Dengan demikian, visi sekolah bisa merupakan impian bersama yang artinya itu mengakomodir visi semua warga yang ada di sekolah. Kemudian bagaimana mempertahankannya seperti di pondok pesantren ini. Sebenarnya kalau visi dan misi di pondok pesantren atau di lingkungan manapun sudah dibuat berdasarkan analisis konteks lingkungan dan melibatkan semua stakeholder, maka setelah itu kita tinggal bagaimana mewujudkan visi misi tersebut dengan cara melakukan monitoring kepada semua stakeholder yang sebagai stakeholder yang akan mewujudkan tercapainya visi dari sebuah organisasi atau pesantren tersebut. Jadi harus ada tindak lanjut setelah visi ditentukan dalam bentuk monitoring agar kondisi yang sudah kita tentukan itu akan bisa kita pertahankan, kita bisa fleksibel melihat ke depan seperti apa lagi harus kita lakukan dalam mempertahankan atau mewujudkan visi misi tersebut.
sehingga lingkungan di sekolah itu benar-benar sesuai dengan yang diharapkan, yaitu aman dan nyaman. Pertanyaan terakhir yaitu apakah visi guru penggerak sama dengan visi sekolah? Visi guru penggerak tidak harus sama dengan visi sekolah, tetapi visi guru penggerak harus sejalan dengan visi sekolah. Visi guru penggerak adalah gambaran tentang masa depan yang ingin dicapai oleh seorang guru penggerak. Visi ini harus didasarkan pada nilai-nilai dan tujuan yang diyakini oleh guru penggerak tersebut. Sedangkan visi sekolah adalah gambaran tentang masa depan yang ingin dicapai oleh sebuah sekolah. Visi ini harus dilandaskan pada nilai-nilai tujuan yang diyakini oleh seluruh warga sekolah, termasuk guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Berarti visi guru penggerak harus sejalan dengan visi sekolah. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Jazakillahu khairan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.